Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita jadi orang sukses. Sukses di dunia namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sukses di kubur, yaitu di alam barzah kita dapat nikmat. Dan sukses di akhirat adalah masuk surga. Kesuksesan yang paling top adalah masuk surga. Adapun jadi bintang kelas, jadi kaya, jadi punya gelar, punya pangkat, punya uji, punya popularitas, itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda apa? Tanda besarnya ujian. Yang lulus itu adalah yang lulus ujian. Oh, ini ada santri baru datang dari Al-Azhar Solo, 113 orang. Selamat datang adik-adik. Jam berapa dari Solo? Lupa ya, karena ngantuk kan. Terima kasih perjalanan. Jam berapa tiba tadi? Kemarin malah ya, alhamdulillah. Selamat datang. Hadirin sekalian, berikut ini ada 5 kiat menjadi manusia unggul. Intinya kita sebetulnya sudah dari awal unggul. Ketika penciptaan manusia itu ratusan juta sel sperma, dan yang bertemu dengan sel telur hanya satu, yaitu kita. We are the champion. Jadi kita ini memang sebetulnya bahan sudah sukses. 5 kiat kalau ada ingin jadi pribadi sukses. 1, namanya percepatan diri. Ulangi. Ini karena ada banyak pelajar jadi pakai bahasa pelajar. Bagi kakek-kakek ya tidak usah terlalu dipikirkan ya. Apa percepatan? Apa bedanya percepatan dengan kecepatan? Cung, siapa yang tahu? Kalau kecepatan konstan V. Kalau percepatan A, yaitu perubahan kecepatan setiap waktu. Ini rumusnya deh. Adik-adik kalau mau unggul seperti ini nih. Kalau mau jadi sukses, syariatnya ini islami sekali. Dengar ya. Mobil sama-sama start. Yang ini digasnya cepat. Yang ini digasnya lambat. Mana yang akan duluan lebih sampai? Yang digasnya lebih cepat. Yang lebih cepat berubahnya setiap waktu. Nah, setiap orang oleh Allah diberikan jatah yang sama 24 jam sehari. Yang tidak naik kelas 24 jam, yang naik kelas 24 jam, yang hafal Quran 24 jam, yang tidak hafal juga 24 jam, yang rezekinya dibuka banyak, yang sedikit, semua jatahnya sama, sehari 24 jam. Nah, orang yang akan unggul waktunya sama, isinya beda. Itu kuncinya. Contoh ya, tadi
jam 3 sampai subuh. Ada yang tahajud, sama waktunya. Ada yang tidak tahajud, waktunya sama. Waktunya ada yang dipakai tidur, ada yang dipakai begadang, ada yang dipakai tahajud, ada yang dipakai perbuatan maksiat. Waktu sama, isi beda. Itu kunci sekali. Ini adik-adik sekarang nih ya. Sama nih, jam 5 sampai jam 6 Indonesia bagian Barat. Ada yang belajar, ada yang tiduran, ada yang pacaran, ada yang mabok-mabokan, waktunya sama. Tapi nanti hasilnya beda. Jadi orang yang akan unggul adalah orang yang sangat pelit menggunakan waktu untuk yang tidak manfaat. Jadi tiap waktu itu diisi dengan yang terbaik. Jadi dia terbaik. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaat. Karena setiap waktu itu berharga, maka dia isi hanya dengan yang berharga, maka dia jadi orang berharga. Kalau waktu diisi oleh sia-sia, dia jadi orang sia-sia. Kalau waktu diisi oleh perbuatan sampah, dia jadi sampah. Makanya kalau ingin lihat orang yang bekal sukses, gampang. Lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Karena waktu tidak bisa kembali lagi. Tahajud yang tadi pagi tidak akan terjadi lagi seumur hidup kita. Besok belum tentu hidup. Sholat subuh yang barusan tidak akan terulang lagi. Paling kita nunggu duhur kalau ada umur, benar? Yang tadi sholat subuhnya berantakan, ya sudah, tidak akan kembali lagi. Tapi yang tadi sholat subuhnya khusyuk, bagus, dia akan diijabah. Begitulah, mau jadi orang sukses, lihat bagaimana menggunakan waktu. Kalau waktunya dibuang-buang sia-sia, padahal waktu itu seperti berlian yang tidak ternilai, mahal, dan dijatah kemudian hambur-hambur. Nah, itu ciri orang yang tidak akan bisa bahagia dunia akhirat. Dalam Islam, kualitas keislaman seseorang adalah tidak mau melakukan apapun kecuali yang manfaat dunia dan akhirat. Jelas tidak nih? Makanya orang-orang yang suka buang-buang waktu, dia buang-buang modal dia. Dia buang-buang potensi sukses dia. Jangan sia-siakan. Kalau mau bicara, bicaralah yang terbaik. Kalau mau berbuat, berbuatlah yang terbaik. Gunakan waktu, belajar. Berlatih. Jangan biarkan ada waktu yang sia-sia. 1. 2. Yang kedua, orang itu akan sukses cepat. Coba ini kupu-kupu terbang sendiri. Kupu-kupu masuk ke dalam mobil. Mobilnya maju. Mana yang lebih cepat? Yang terbang sendiri atau yang maju? Nah, ini yang ketiga, kupu-kupu masuk ke mobil. Mobilnya mundur. Apa maksudnya? Lingkungan, sistem itu sangat menentukan bagaimana kita bisa lebih cepat maju atau tidak. Salah gaul, salah memilih teman, salah memilih tempat kerjaan, salah memilih sistem yang kita masuki, udah berat. Ini adik-adik santri yang baru masuk, ada kepaksa harus bangun pagi, ya kan? Tidak bisa tidak. Di rumah merdeka, di sini nggak bisa, harus bangun, harus ke masjid, bukan? Harus sholat jamaah.
Ini sistem membantu. Baru ada percakapan semalam dengan santri immersion namanya, santri yang belajar tukar pengalaman di Malaysia, di kota Putrajaya. Satu di sini antri orang-orang, kalau tidak antri malu. Nah, di sini bersih, dia mengatakan banyak. Saya tidak bisa lambat-lambat ketinggalan naik kereta. Karena lingkungan khususnya di Putrajaya yang ibu kota baru Malaysia itu tertata sangat rapi, bersih, tidak macet. Ternyata lingkungan seperti itu sangat berpengaruh. Makanya adik-adik kalau mau jadi orang unggul, jangan salah milih teman, jangan salah milih lingkungan. Benar? Carilah lingkungan orang-orangnya itu yang lebih berkualitas dari kita. Karena kalau kita gaul dengan, maaf ya, yang ibadahnya kurang bagus, kita udah soleh duluan, ya kan? Coba yang baca Iqra jilid 6 gaul dengan yang tidak bisa baca Iqra, kiai kan disebutnya juga. Hah? Iya, ada yang sholat belang betong sehari 3 kali, duhur, asar, maghrib, dia nggak subuh dan nggak isya. Kumpul dengan yang tidak pernah sholat, disebutnya apa? Syekh. Gawat, kita gaul. Bukan tidak boleh kenal ya, tapi kita harus benar-benar milih teman, lingkungan yang bisa memacu kita jadi lebih baik. Ingat ya, salah milih teman, salah milih lingkungan, salah masa depan. Jelas? Ini serius. Kalau teman kita leha-leha, kita ke bawah leha-leha. Temannya tukang pacaran, dia pacaran. Temannya tukang berzina, dia berzina. Temannya para pemabok, mabok. Temannya perokok, merokok. Carilah orang-orang yang kalau kita masuk, kita ke bawah menjadi lebih baik. Mau tahu ciri-cirinya lingkungan yang baik apa? Mau tidak, kalau mau, kalau tidak, tidak. Jangan bikin emosi. Mau tidak? Nih, ciri ini lingkungan baik apa? Cirinya yang pertama adalah pembelajar sejati. Dia semangat sekali nyari ilmu, nyari wawasan baru, dan semangat mengamalkannya. Kalau teman-temannya malas belajar, itu petaka bagi kita, beneran. Cari teman-teman yang senang sekali belajar, dapat ilmu baru, terutama yang senang belajar agama. Karena tiap waktu masalah berubah. Makin berat, makin besar. Kalau kita tidak berubah, apa artinya? Kita akan digilas oleh perubahan. Kita makin tua loh. Ada dulu SD ya? Kenapa jadi segede gini? Karena bintang kelas. Makin lama makin besar. SMP belum begitu banyak masalah. SMA udah banyak masalah. Kuliah udah mulai ribet. Lulus kuliah, gembira. Padahal itu sumber penderitaan. Lulus kuliah, minta uang ke orang tua, malu. Dapat kerjaan, belum dapat, stres. Anak SMP nggak dapat kerjaan, nggak stres ya. Nikah tadinya mau bahagia, hura-hura, pusing. Kontrakan, hamil, nambah masalah, betul. Punya anak, terus makin besar masalahnya, tidak bisa direm. Yang bisa membuat kita bahagia kalau kemampuan kita di atas masalah. Jelas? Dan itu tidak mungkin kecuali kita rajin belajar, rajin menempa diri. Makanya cari lingkungan orang yang semangat belajar. Kalau lingkungannya leha-leho, maksudnya santai, cuek, dengar lagu, udah itu mas sesu, mah desu.
Bahasa apa itu? Apa coba? Masa sekarang suram, masa depan suram. Sengsel-sel, sengsara selama-lamanya. Asli ini hadirin. Udah tinggalkan lingkungan kayak gitu, bencana. Memang enak sepertinya santai, tapi dia akan digilas oleh masa depan dia. Beneran itu. Dia akan jadi stres, makin hari makin stres. Karena kemampuannya makin tertinggal. Pilihannya adalah terus belajar. Ciri teman yang baik adalah dia tidak diperbudak dunia. Dia bekerja, dia bisnis, dia profesional, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi. Tidak mengagung-agungkan casing. Dia punya casing yang bagus, tapi biasa aja. Dan ciri ketiga adalah selalu fokus teman ini PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah, kalau orang sibuk menyalahkan orang lain, si itu ngaco, si ini jelek, si itu kok terus saja orang lain yang salah. Ini udah ciri khas nih. Dia nggak bisa maju. Ini salah saya, ini kekurangan saya. Saya harus segera memperbaiki ini. Ya, ini koreksi terbaik bagi saya akan perbaiki. Selalu kepada dirinya. Nah, ini ciri-ciri teman bagus. Tapi kalau dia senang sekali mencari kambing hitam, padahal dirinya kambing terhitam, ini problem. Jangan salah milih teman. Salah milih teman, udah berantakan hidup kita. Yakin itu. Adik-adik, dengar ya, ada namanya zona nyaman. Orang tuh suka kepada zona nyaman. Yang kita tuh nyaman aja. Tetapi zona nyaman ini jebakan. Bagi orang-orang yang menikmati kenyamanan, sehingga dia tidak mau belajar, tidak mau agresif memperbaiki diri, dia harus bersiap-siap hidupnya jadi korban perubahan. Kenyamanan kita itu belajar. Kan enak istirahat, tipu daya. So, ada waktunya istirahat, tapi selebihnya fight dalam hidup ini. Senang hadirin. Hari berganti hari akan tertinggal dia, terus tertinggal, stres. Nanti dia ngumpul dengan namanya GTM, grup telat men. Orang-orang telat maksudnya. Loser. Nanti dia malu, tertekan, menderita. Gimana kalau keadaan begitu? Balikan aja, kejar lagi. Kemarin lihat ada balapan anak SD, ya, jangan nyebut anak sekolah SD, karena SD juga sudah S sekolahnya, ya. Anak SD sedang lari. Ada yang larinya cepat, tapi ada yang larinya makin lama makin cepat. Yang cepat duluan, lama-lama kecapean. Ini ada orang yang paling belakang anak ini dan dia jadi juaranya. Karena dia mengukur terus melakukan percepatan. Sehingga ketika orang kelelahan, dia malah bisa lebih cepat. Begitulah. Maaf saja ya, hidup ini cuma sekali. Kalau tidak pandai-pandai salah milih lingkungan, kita rusak. 3. Bersaing positif atau fastabiqul khairat. Emang naluri kita udah bersaing. Coba tebak dek, kalau cepetan mana, lari sendiri atau lari dikejar anjing? Jawab. Mana yang lebih cepat, lari sendiri atau lari dikejar anjing? Tergantung anjingnya. Kalau yang ngejarnya anjing rabun, ompong, kita bisa pelan ini. Iya kan? Tapi kalau dikejar oleh Doberman, kita kaget. Ternyata kita bisa ngeloncatin sungai, ngeloncatin pagar,
Kita bisa naik pohon yang tinggi yang sebelumnya kita tidak pernah bisa melakukan. Nah, sebetulnya persaingan itu harus membuat kita berprestasi. Makanya lihat kompetitor, lihat orang lain itu tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai dorongan untuk berprestasi. Jadi kita enggak dengki lah. Maaf ya, begini. Balap karung tunggal. Ramai enggak? Pasti enggak lucu ya kan? Balap karung di lapang tengah malam pakai karung putih. Kan gawat ini. Bisa enggak pocong error. Balap karung antara mahasiswa STAI Darut Tauhid, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darut Tauhid, yang terbesar, terkuat, lawan PAUD. Ini juga penghinaan. Lawan anak-anak kecil, dia memang juara umum, tidak terkalahkan, berwibawa tidak, dihina oleh yang nonton. Benar? Apa artinya? Justru kita harus senang berkompetisi dengan orang-orang yang lebih hebat dari kita. Enggak apa-apa, kita jadi juara 5, juara 10. Yang penting bisa memacu kita jadi lebih baik. Jadi kejuaranya kita itu adalah ketika kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, bukan jadi dapat pialanya. Jelas? 5:30 Sudah tersambung nggak? Sudah bicara juga beliau? Belum mulai kan? Oh iya, silakan Pak Miftah Farid. Semoga guru kita ini, kita bersama doakan semoga Allah memberikan usia panjang penuh kebaikan, diberikan ketakwaan, istiqomah, sehat lahir batin, dan kemuliaan dunia wal akhirat, juga keluarga dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Miftah. Lanjut. Seru tidak nih? Saya harus nyambung antara yang diceramahkan dengan wajah saya, ya kan? Sekarang ceramahnya semangat. Kita harus semangat. Kita harus semangat ya. Ini sama nyuruh serbu harus semangat. Sekarang ya serbu. Gimana semangat? Apalagi kalau nggak nyambung. Serbu, malah bingung yang nyerbunya. Jadi energi dengan judul harus semangat sama ya. Lanjutkan adik-adik. Nomor berapa ya? 3. Jadi kalau misalkan teman ada yang kita sama-sama belajar, nah dia lebih pintar, jangan sebel, malah kita bersyukur ada teman seperti ini karena memacu diri kita. Memang naluri manusia itu berkompetisi, tapi keinginan kita itu menjatuhkan itu yang salah. Lebih baik temannya hebat dan kita bisa lebih bagus. Kalaupun kita tidak lebih bagus dari dia, kita lebih bagus dari dulu sebelum kita bersaing dengan beliau. Paham tidak nih? Mungkin kita kalah. Lari biasanya kecepatannya misalkan berapa sih lari kecepatannya? Nah ini bingung. Naik sepeda lah, saya suka sepedaan. Misalkan 25 km per jam, tiba-tiba ada yang kuat nanjak dan kita ngejar ke Lembang, waduh sekuat tenaga, tetap kalah kita, dia lebih cepat. Tapi ternyata sesudah diukur kita bisa kecepatan 30 km per jam. Nggak jadi juara, nggak ada masalah. Yang penting kita menjadi lebih baik. Jadi nggak ada dengki dengan orang lain. Dengki itu kalau pengen jadi juara. Padahal yang penting bagi kita adalah lebih baik. Khairum min amsihi. Keberuntungan itu kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Perkara juara Allah yang ngebagikan. Perkara jadi lebih baik, itulah
keberuntungan kita. Kalau sama saja apa? Khasirun, rugi. Jadi kalau kita hari-harinya gitu aja, kita rugi. Kalau lebih buruk, celaka. Jadi celaka itu bukan digigit anjing, celaka itu bukan jatuh, bukan. Celaka itu kalau hari demi hari kita lebih buruk. Kalau sama saja apa? Khasirun, rugi. Orang beruntung itu adalah yang lebih baik. Khairu min amsi. 4. Yang keempat, orang itu akan lebih cepat sukses kalau senang bersinergi. 1 tambah 1 berapa? 11. 1 dengan 1 11. Keren. Puntennya beginilah. Bapak sendirian bisa punya anak? Tidak. Ibu sendirian bisa punya anak? Gak bisa bikin anak. Tapi bapak ibu nikah, lahirlah anak yang tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Artinya apa? Kita harus memperbanyak teman untuk bersinergi. Yang kalau kita ketemu, kemampuan kita jadi meningkat. Kalau tadi kompetitor, kalau ini kawannya. Kalau tadi terpisah separate ya, kalau ini ayo. Jadi jangan suka mau serba sendiri, lebih baik sukses bersama. Nggak penting nama kita disebut, tapi kalau saya sukses sendiri kan nama saya terkenal, nggak ada pentingnya nama kita terkenal. Udah tadi disampaikan, kita bersinergi itu yang penting kemampuan kita meningkat. Ada yang mengatakan begini, di Indonesia itu katanya yang paling bisa cepat jadi juara itu yang grupnya sedikit. Kita pernah juara dunia apa? Badminton ya? Benar? Paling banyak di lapangan badminton itu berganda. Benar sih? Ada di lapangan badminton 6 orang penuh. Apalagi di lapangan badminton 11, gawat. Apalagi di lapangan tenis meja 11, roboh nih. Hadirin lihat, saya tidak mau suudon ya. Tapi kalau sedikit, tapi makin banyak, makin susah jadi juaranya. Ketika mulai 6 orang, 11 orang susah. Nggak tahu apa penyebabnya ya. Tapi yang jelas sebetulnya makin banyak tuh harusnya makin mudah untuk berprestasinya. Biasa karena adik-adik kalau ketemu teman itu kita belajar dari teman. Tidak penting ya, tidak penting kita menonjolkan diri. Yang penting sukses bersama, itu semangatnya. Halo? Bolehlah belajar dari pohon akar, pohon rindang, berbunga, berbuah, buahnya ranum, bunganya indah, pohonnya rindang, dipuji. Padahal yang paling berjuang siapa? Akar. Tidak sibuk menonjolkan diri, tapi sibuk melakukan yang terbaik. Atau di tubuh ini jantung. Ada jantungnya tidak? Ada tidak? Tahu dari mana? Lihat enggak? Hah? Justru horor kalau kelihatan, ya kan? Yang jadi masalah itu adalah kalau senang menonjolkan diri tidak pada tempatnya. Contohnya ambeien, jerawat, bisul. Jadi masalah. Bagi kita tidak penting kita terkenal, kita diakui. Yang terpenting adalah kita terus jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan ternyata kalau bersinergi itulah yang membuat kita jadi maju. Kuncinya apa sinergi itu? Tawadu. Tawadu. Jangan merasa lebih dari orang lain. Kayak bawa gelas kosong saja. Jadi ketemu diisi.
Ini ada jago bahasa Inggris. Bro, saya mau belajar ya. Daripada bahasa Inggris nggak penting. Kita bisa belajar dari kita anggap remeh tidak? Tidak ada. Ketemu ini jago masak, belajar. Ketemu ini jago jahit, belajar. Ketemu cari kelebihan tiap orang, temui, upgrade diri kita. Apalagi kalau kerjasama dengan baik, nah begitulah. Jadi orang-orang yang rendah hatilah sebetulnya yang lebih cepat unggul. Orang yang sombong, petantang petenteng, merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa. Nah, dan orang yang ria, yang sibuk ingin menonjolkan diri, tidak bisa. Dia ambeien. Ya. Terakhir, apa yang mempercepat orang bisa berprestasi adalah qalbun salim. Hatinya bersih, bersih dari kesombongan, ria, dengki. Karena kalau orang hatinya busuk, dia waktunya habis meladeni kebusukan hatinya. Pembenci, pendendam, waktu kan sama. Waktu buat pamer, waktu buat pengen dipuji orang, waktu untuk sebel ke orang lain. Waduh, itu capek tuh sebel ke orang tuh. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 80. Hah? Dia 80? Gak mungkin. Gak mungkin. Gua tahu modal dia. Dia nilai 80, kita enak. Si dengki begitu. Ini guru pasti nggak adil nih. Gak bener. Gak bener nih. Oh, ngomel. Buang waktu ngomel. Oh, bukan 80 anak-anak. Ibu salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga. Nggak mungkin 80. Bukan 80, melainkan 95. Gedubrak aja. Di bangku paling belakang. Kejang. Aneh. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa pertolongan Allah. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang paling bersih hatinya dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari bersandar kepada selain Allah, dari benci ke makhluk Allah. Makin bersih hati ke Allah, makin ditolong oleh Allah. Demikianlah. Ada pertanyaan?